Sobat Republika, jadi menurut kalian harus pakai sertifikat nggak nih warung makan Padang? Ini ramai belakangan ya. Tapi kalau kita bicara soal masakan Padang atau masakan Minangkabau, dia memang punya sejarah yang panjang sekali. Masakan itu sendiri mulai berkembang pada abad ke-16. Saat itu wilayah Sumatera Barat dia menjadi persinggahan dari banyak pedagang-pedagang rempah-rempah dari Arab, dari Cina, dari India, juga dari Eropa. Mereka ini kemudian menyumbangkan kekhasan kuliner masing-masing di masakan Minangkabau, misalnya kari dari India ditambah rempah-rempah dari Indonesia menjadi gulai, atau kemudian semur daging ditambah dengan rempah-rempah jadi rendang. Nah, jadi sejak abad ke-16 kemudian mulai berkembang masakan Padang tersebut. Nah, kemudian pada abad ke-19 Belanda mulai menguasai Sumatera Barat. Saat itu mereka mewajibkan semua hasil bumi dari santero Sumatera Barat harus dibawa dulu ke Padang untuk kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah, termasuk dibawa ke Eropa. Di jalur distribusi itu ada wilayah-wilayah persinggahan. Di wilayah persinggahan tersebutlah berdiri warung-warung yang menyajikan masakan-masakan Minangkabau. Jadi di situ bermula kenapa ada warung-warung Minangkabau saat itu. Nah, kemudian nama restoran Padang sendiri itu pertama kali ditemukan menurut sejarawan Suryadi Sonuri dari Leiden pada 1937. Saat itu ada iklan yang mengiklankan warung namanya Goncang Lidah di Cirebon, namanya Padang Restoran. Tapi belum terkenal waktu itu penggunaan restoran Padang. Ada peristiwa lain juga yang mendorong penggunaan nama tersebut. Pada 1950-an akhir ada pergerakan di daerah-daerah yang menyatakan ketidakpuasan terhadap sentralisasi di Jakarta. Di Sumatera Barat bentuknya adalah PRRI. Waktu mereka kemudian ditumpas dan diberantas oleh Presiden Soekarno, akhirnya mengakibatkan eksodus besar-besaran dari wilayah Sumatera Barat. Akhirnya orang-orang dari sana kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Mereka mendirikan namanya restoran atau rumah makan Padang untuk menghilangkan nama Minangkabau karena takut ada keterkaitan dengan pergerakan sebelumnya. Terkait dengan isu terkini, menurut Fikrul Hanif Sufyan, periset dan juga pernah mengajar di University of Melbourne di Australia, masakan Padang itu tidak selalu dimasak oleh orang Padang. Misalnya ada iklan pada 1935 di Sumatera Kuren, dia itu ada mengiklankan warung yang namanya Maison del Monico di Semarang. Itu sudah menyajikan makanan gado-gado Batavia, nasi rawon, sate ayam, kemudian sambal late ayam dan rendang Padang. Kemudian juga persoalan soal keaslian masakan Padang juga pernah diungkapkan oleh jurnalis Theodore Franciscus Delpart yang berlibur ke Bukit Tinggi pada 1925. Dia saat itu mengatakan bahwa rendang di sini rasanya lain, bukan kayak rendang yang asli. Nah, jadi persoalan antara keaslian warung Padang dan keaslian masakannya sudah sejak lama. Bagaimana kita menyikapinya? Ini adalah persoalan warga Minang tentunya untuk membicarakan bagaimana mereka menyelesaikannya secara baik-baik. Sementara kita yang bukan orang Minang ini, kita nikmati saja nikmatnya makanan masakan Padang. Demikian, saya Fitri Zamzami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tambah C.